Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya di masa pandemi ini. Kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih selalu sehat dan semangat. Perkenalkan, nama Bapak Yohanes Setia Nugroho, Bapak dari SMP Yosudarso Garut. Pada video pembelajaran hari ini, Bapak akan mengajarkan anak-anak tentang materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur yang ada di Indonesia. Pada materi yang sebelumnya, tentunya anak-anak sudah mempelajari tentang perdagangan antar negara ya. Perdagangan antar negara itu meliputi kegiatan aktivitas ekspor dan impor. Anak-anak perlu memahami bahwasanya untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor diperlukan barang dan jasa untuk mendukung ketersediaan perdagangan antar negara. Oleh karena itu anak-anak, untuk meningkatkan perdagangan antar negara yang baik dibutuhkan penguatan ekonomi maritim yang baik tentunya. Nah, oleh karena itu pada materi hari ini Bapak akan mengajarkan kalian untuk mengetahui potensi kemaritiman yang ada di Indonesia, hambatan apa saja yang ada di Indonesia, serta bagaimana sih upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak video Bapak berikut ini. Ya anak-anak, ini adalah video tentang penguatan ekonomi maritim. Potensi ekonomi maritim di Indonesia, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kelautan dan maritim? Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan serta di darat. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatan pembangunan serta pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Seperti yang ada di contoh gambar ini. Apa perbedaan dan persamaan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Perbedaan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan serta di darat. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut. Persamaannya, keduanya sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, apa sih kondisi ekonomi maritim di Indonesia? Bagaimana? Mari kita lihat. Yang pertama, ada sektor pelayaran. Pangsa muatan armada rendah. Industri galangan belum berkembang.
Sistem pelabuhan sebagai ranting dari Singapura, daya saing SDM rendah. Sektor perikanan, kontribusi terhadap pendapatan nasional masih rendah dan pertambahan budidaya kurang. Akan tetapi, di sektor pariwisata bahari, Indonesia menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendatangkan wisatawan asing. Seperti yang ada di contoh gambar ini anak-anak. Strategi dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Apa sih strateginya? Yang pertama adalah meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dan enabler dalam ekonomi maritim. Sektor ekonomi maritim harus mampu bersaing dengan sektor serupa di negara lain. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim. Masyarakat seperti nelayan, petani garam, dan pengolah ikan harus mendapatkan kesejahteraan dari ekonomi maritim. 3. Pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, dan pengembangan sumber daya manusia, iptek dan budaya maritim. Selanjutnya, kebijakan dalam pengembangan ekonomi maritim, anak-anak. Yang pertama, memberikan pelatihan pada para nelayan, peternak ikan, dan para pelaku sektor ekonomi maritim. Yang kedua, melarang beroperasinya metode penangkapan yang merusak ikan seperti pukat harimau, bom ikan, dan racun ikan. Yang ketiga, melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan, seperti meledakkan dan menenggelamkan kapal tersebut. 3, 2, 1. Nah, anak-anak sudah melihat kan video Bapak? Bagaimana? Bapak rasa cukup jelas ya? Nah, untuk video selanjutnya anak-anak, Bapak akan menjelaskan anak-anak tentang penguatan agrikultur yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak ya video Bapak. Video selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Definisi ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Potensi agrikultur di Indonesia. Total daratan di Indonesia 40%-nya berpotensi untuk dijadikan sebuah lahan pertanian. Selain itu, jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai rawa, dan danau, serta curah hujan cukup tinggi. Peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Pertanian agrikultur merupakan sektor primer dalam kegiatan Indonesia, juga berperan sebagai devisa negara. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Skala usaha masih kecil. Modal terbatas. Teknologi masih sederhana. Sangat dipengaruhi musim. Dan alih fungsi lahan. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia ada eco-farming. Eco-farming adalah pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. Distribusi pupuk secara merata. Dan perbaikan irigasi pemerintah mengusahakan jaminan tersedianya air dan pertanian. Halo anak-anak,
anak-anak, bagaimana dengan video pembelajaran hari ini? Bapak harap kalian jelas dan mengerti ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah penguatan ekonomi maritim Indonesia masih harus membutuhkan infrastruktur yang baik, masih membutuhkan modal yang cukup, dan masih membutuhkan sumber daya manusia yang profesional. Begitu pula dengan ekonomi agrikultur yang ada di Indonesia, masih membutuhkan teknologi yang canggih, masih membutuhkan infrastruktur yang baik, masih membutuhkan modal yang cukup, dan masih membutuhkan sumber daya manusia yang profesional. Strategi dan kebijakan dari pemerintah Indonesia haruslah baik dan merakyat, sehingga para masyarakat Indonesia mencapai sasaran target dan strategi, sehingga kehidupan kita semua jadi makmur dan sejahtera. Demikian video pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa kembali.